Assalamualaikum Bunda, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Bun. Kembali lagi di channel YouTube saya ya Bun. Kali ini saya ingin membagikan video tentang rutinitas saya membersihkan rumah di weekend. Semoga video saya ini bisa memotivasi bunda-bunda yang ingin juga membersihkan rumahnya ya Bun. Karena saya juga biasanya termotivasi kalau nonton video bunda-bunda yang lagi bebersih rumah. Nah, biasanya saya memulai dari area dapur terlebih dahulu Bun. Nah, ini saya habis membersihkan tutup rice cooker. Insya Allah seminggu sekali saya cuci ya Bun, supaya menghasilkan nasi yang bersih gitu Bun. Lalu saya lanjut menaruh alat-alat makan, alat-alat masak yang udah saya cuci dan kering. Saya taruh lagi di raknya masing-masing. Mohon maaf ya Bun jika kondisi dapur saya masih ala kadarnya. Doakan ya Bun, insya Allah kalau ada rezekinya dapur ini bisa dipercantik. Untuk saat ini seperti ini dulu, yang penting fungsinya berjalan dengan baik ya Bun. Nah, lanjut Bun, cuci piring, cuci alat masak yang kemarin malam saya rendam karena saya habis bikin mie yang nempel di penggorengannya Bun, jadi nggak bisa langsung dicuci sehingga saya harus rendam dulu semalaman. Ya, lanjut ya Bun, cuci-cuci alat-alat masak. Terkadang saya mikir, ini kalau alat-alat masak, alat-alat makan, kalau habis dicuci, dibersihkan, udah semua kosong, gak lama ada lagi. Kayak ini tempat cucian piring gak pernah kosong gitu loh Bun. Paling kosongnya cuma beberapa jam, itu udah bagus banget Bun. Tapi ya gitu ya Bun, itu artinya ada kehidupan ya Bun. Kalau nggak ada yang dicuci artinya nggak ada sesuatu yang bisa bikin kotor. Kalau nggak ada sesuatu yang bisa bikin kotor berarti kita nggak punya makanan ya Bun. Disyukuri aja ya Bun ya, walaupun cuci kering pakai, cuci kering pakai. Penggorengan ini nih berbahan dasar enamel. Saya juga kurang tahu sih Bun, waktu itu tetangga yang jualan, terus ya udah karena saya juga butuh penggorengan yang agak besar satu lagi dan lebih cekung, akhirnya saya beli aja Bun. Murah meriah sih Bun, mudah-mudahan ini juga nggak berbahaya ya Bun, nggak ngelotok sih Bun. Aman-aman aja sejauh ini. Kalau teflon kan dia emang punya anti lengket, jadi nggak boleh sampai anti lengketnya itu terkelupas. Kalau udah terkelupas berbahaya kan ya Bun ya buat kesehatan. Tapi kalau ini tuh nggak ada anti lengketnya sama sekali sih Bun. Emang sih memang pasti nempel-nempel makanan, nggak ada anti lengketnya soalnya ya Bun, tapi insya Allah ini nggak mengganggu buat kesehatan ya Bun, bahan enamel ini. Nah, lanjut saya biasanya setiap habis nyuci piring atau nyuci alat masak langsung dibersihkan sinknya atau bak cuci piring ini ya Bun, biar nggak lumutan. Alhamdulillah sih Bun, walaupun penampakannya kurang cantik ya Bun di bagian cuci piring ini ya, karena emang belum dikeramik dan belum dirapihkan, jadinya kelihatannya kurang bagus. Cuman insya Allah sih lumut-lumut tuh nggak ada ya Bun, karena saya selalu rutin membersihkan. Karena saya berpikir ini kan deket banget sama alat makan gitu ya Bun, jangan sampai karena kitanya kurang bersih jadi mengganggu kesehatan kita gitu ya Bun. Nah, ini biasanya juga sampah yang ada di sink ini juga rutin saya bersihkan, karena kalau numpuk sampah di situ nanti takutnya kan jadi sarang kecoa ya Bun. Saya paling jijik kalau sama kecoa Bun. Nah, ini makanya saya selalu sikatin biar nggak ada lumut, nggak licin. Biasanya kan ada bekas minyak atau lemak-lemak makanan, itu saya selalu rutin bersihkan dengan sikat gigi bekas ya Bun. Dan untuk spons cuci piringnya juga seminggu sekali insya Allah saya rendam sama air panas ya Bun. Waktu itu saya pernah baca di artikel, lupa Bun di mana, itu biasanya
katanya tempat spons cuci piring itu juga sumbernya bakteri. Jadi salah satu cara yang efektif yaitu dengan merendam spons cuci piring itu seminggu sekali dengan air panas. Cuman kali ini saya nggak videoin ya bun. Oke, tempat cuci piringnya udah bersih, tinggal lanjut ke bagian ruang dalam. Nah, selanjutnya tuh saya biasanya seminggu sekali lantainya saya vakum ya bun, karena memang di rumah ini debunya banyak banget. Walaupun udah disapu setiap hari pun tetap ya bun. Jadi saya merasa lebih efektif kalau saya vakum aja gitu bun. Kalau disapu tuh kayak kurang maksimal. Dan ini lanjut saya nyuci mukena seminggu sekali biar ibadahnya nyaman gitu ya bun ya, pakai mukena yang wangi. Kalau sajadahnya baru 2 minggu yang lalu bun saya cuci, dan karena nggak punya banyak serep dan kemarin lagi hujan terus takut nggak kering, jadinya sajadahnya nggak ikutan saya cuci deh bun. Dan lanjut ini bebersih meja yang ada di kamar saya, terus sambil nebahin apa ya bahasanya bun, nebahin karpet, karena biasanya cuman buat tempat duduk makan sambil nonton TV gitu bun di situ. Oh iya, saya juga pengen review deh bun vacuum cleaner yang murah meriah ini yang saya pakai. Vacuum ini saya punya kayaknya kurang lebih dari setahun deh bun. Ini saya pakai merek Bolde, yang tipe, sebentar saya cek, takut salah bun. Ya, vacuum cleaner yang saya punya ini merek Bolde tipe Super Hover Cyclone. Bahasa Inggrisnya ya kayak gitu aja ya bun, Super Hover Vacuum. Daya listriknya 350 watt. Dia tuh sistemnya tetap pakai kabel ya bun, yang bukan yang di charge. Jadi ya untuk rumah saya yang mungil ini alhamdulillah satu colokan ini bisa saya pakai ke seluruh ruangan bun, kecuali dapur ya bun. Jadi ini colokannya masih dari kamar yang biasa saya pakai sholat bun, nggak saya cabut dan nggak saya pindahkan ke kamar tidur saya. Jadi kabelnya sih lumayan panjang ya bun, karena bisa menjangkau sampai kamar tidur saya bun. Untuk daya sedot debunya sih saya bilang termasuk bagus ya bun. Debu-debunya tuh benar-benar keangkat ya bun. Terus tapi masalahnya tuh ada di filternya ya bun. Filternya itu nggak terlalu besar ukurannya, jadi kalau untuk rumah atau area yang super berdebu, vacuum cleaner ini sih nggak cocok ya bun, karena kalau filternya yang ukuran kecil ini sampai tertutup debu banget, dia akan overheat ya bun, atau kepanasan, sehingga vakumnya akan mati mendadak gitu bun, dan nggak bisa dipakai. Nggak rusak sih bun, tapi dia butuh waktu untuk mendinginkan. Jadi kalau dibutuhkan untuk ruangan yang super berdebu, saya nggak menyarankan pakai vacuum cleaner ini bun. Biasanya 2 minggu sekali juga kasur saya ini saya sedot ya bun. Ujungnya sih saya ganti, nggak saya pakai. Dengan untuk yang lantai ini saya bedakan untuk yang di kasur gitu ya bun. Takutnya kan tanpa kita sadari, walaupun tertutup sama spray, bisa jadi ada debu atau ada binatang-binatang yang nggak kita lihat gitu ya bun. Insya Allah sih katanya ini bisa untuk nyedot tungau ya, saya kurang tahu juga sih bun, tapi alhamdulillah sih sejauh ini baik-baik aja bun. Istimewanya rumah yang perabotannya minim kayak gini, jadinya yang dilap-lap juga nggak banyak ya bun. Ya paling cuma TV doang, karena saya nggak punya rak-rak yang lain. Paling ya tadi rak atau meja yang ada di ruangan sholat saya itu, udah itu doang bun, nggak ada lagi.
TV ini juga bawaan saya dari zaman masih ngekos bun, dari zaman saya belum nikah, dan alhamdulillah awet sampai sekarang. Ini TV padahal saya beli waktu diskon bun, jadi ini TV di display dan udah mulai perubahan model ya bun, yang di zaman TV sekarang udah mulai flat. Nah ini nih TV-TV semi tabung, semi flat yang milik saya ini nih bun, yang kayaknya udah nggak ada lagi ya bun di pasaran. Tapi alhamdulillah balik lagi ya bun, fungsinya berjalan dengan baik. Nah balik lagi nih bun ke vacuum cleanernya. Jadi vacuum cleaner ini juga punya beberapa jenis alat penyedotnya ya bun. Untuk yang kayak di bagian sempit atau di sela-sela pakai yang kayak gini ya bun. Nah untuk yang buat sofa juga ada bun. Jadi lumayan lah bun, kalau dengan harga yang murah meriah beli vacuum cleaner ini ya worth it lah bun. Seperti vacuum cleaner pada umumnya emang suaranya agak berisik ya bun, kencang banget gitu bun. Tapi emang wajar kan ya bun. Dan vacuum cleaner ini tuh kalau bisa jangan non-stop nyalanya ya bun, walaupun debunya belum banyak, tapi pokoknya dia tuh gampang panas. Jadi kalau bisa sebentar-sebentar dimatikan terus dinyalakan lagi kayak gitu bun, jadi biar nggak overheat bun. Membersihkan rumah kayak gini tuh terhitung olahraga kan ya bun. Buktinya keringat saya gobios loh bun ngerjain kayak gini doang. Nunduk, berdiri, bungkuk, jongkok, angkat-angkat, ya walaupun gak berat-berat amat ya bun, tapi dengan kayak pergerakan kayak gini daripada rebahan aja udah hitungannya bisa dibilang olahraga kan ya bun. Walaupun gak tahu berapa kalori yang keluar, kayaknya lebih banyak kalori yang masuk daripada yang keluar ya bun. Nah waktu itu teman saya nanya bun, waktu lihat saya beli vacuum cleaner ini, dia nanya kalau udah di vacuum gitu perlu dipel nggak sih? Iya perlu dipel dong, ini kan kayak cuman sapu gitu ya yang ketarik doang debunya. Nah kalau ada kotoran yang nempel, lengket, lantainya ya tetap harus dipel ya. Jadi ya jawabannya ya harus dipel, karena fungsi vacuum cleaner ini ya beda sama ngepel ya. Nah ini bun tabungnya buat penampungan debunya nggak terlalu besar, dan filternya juga nggak terlalu besar tuh bun. Kotorannya lumayan ya bun kesedotnya, dan yang nggak kelihatan debu-debunya tuh benar-benar kesedot gitu bun. Kalau kita lihat pakai kasat mata tuh kayak kayaknya nggak ada apa-apa, kayak nggak ada debu, kayak rumah udah oke gitu. Nah ini saya cuci juga tadi kain lap kanebo yang saya pakai buat ngelap TV. Saya biasa senang pakai kanebo ya bun daripada kain, jadi kalaupun dibasahin juga nggak terlalu cepet keringnya cepet gitu bun. Nah ini debu-debunya di filter ini memang disarankan dicuci di air mengalir ya bun. Nah tapi sebelum dipakai dipastikan harus benar-benar kering ya bun.
Jadi karena di rumah ini termasuk lembab, untuk ngeringin filter ini tuh butuh waktu gitu, makanya itu saya hanya ngevakum tuh seminggu sekali aja gitu bun, biar kesedotnya sekalian. Terus juga karena nunggu si filter ini lama keringnya. Jadi untuk rumah saya ini satu filter seperti ini tuh bun ketutup debu semua gitu, jadi full banget sama debu-debu. Jadi kalau emang untuk rumah atau wilayah area yang ruangannya super berdebu, harus berkali-kali bersihin filternya gitu bun, biar nggak ketutup debu dan overheat. Dan lanjut saya mau ngepel bun. Oh iya, itu walaupun botolnya merek SOS, dalamnya merek karbol ya bun, dan saya pakai yang aroma jeruk. Oh ya, bunda-bunda ada nggak yang sama seperti saya yang nggak bisa nggak pakai alas kaki walaupun di rumah? Jadi saya walaupun di rumah tuh pun harus pakai sendal, setipis apapun ya setidaknya harus tetap pakai sendal gitu bun. Nggak tahu kenapa kalau berdiri lama-lama di lantai tanpa alas kaki, sendal, itu rasanya kaki sakit banget gitu loh bun, kayak nggak bisa berdiri lama-lama gitu, telapak-telapak tuh rasanya sakit gitu. Ada yang sama nggak bun kayak saya? Ini kipas angin di kamar saya nyalain aja bun biar cepet kering lantainya. Sekarang banyak model alat pel tuh yang modern-modern gitu ya bun ya, yang meresnya tinggal diputer aja, atau yang hanya kayak berbentuk busa, bukan kain yang basah yang tinggal disemprot-semprot. Tapi nggak tahu kenapa saya lebih puas dengan alat pel yang tradisional kayak gini nih bun. Terus baru sadar bun kenapa saya sering banget ngomong nggak tahu kenapa. Padahal saya jawab. Saya nggak apa-apa sih bun pakai alat pel yang kayak gini aja, dan emang nggak kepikiran pengen pakai alat pel yang lebih modern karena saya butuh gerakan-gerakan ya yang kayak jongkok, bungkuk, berdiri gitu bun. Ya saya mau nganggap ini kayak olahraga aja gitu bun, biar nggak kebanyakan duduk atau nggak kebanyakan rebahan. Jadi ya saya anggap olahraga aja gini bun. Tapi semua kembali ke kebutuhan masing-masing ya bun. Mungkin ada yang tulang punggungnya cedera atau uh, kesehatan yang nggak memungkinkan untuk posisi-posisi tertentu, ya memang harus membutuhkan alat-alat uh, pekerjaan rumah tangga yang memudahkan kita ya bun. Jadi ya nggak harus sesuai dengan pemikiran saya, atau saya juga nggak harus sesuai pemikiran bunda-bunda, lebih ke sesuai kebutuhan kita masing-masing aja ya bun. Rumah tuh kalau abis dipel tuh rasanya seger gitu ya bun ya, jadi nggak pengap, jadi nggak lengket, jadi kayak nyaman gitu. Jadi ya sebenarnya pengen banget ngepel tiap hari, tapi ternyata kan waktunya nggak memungkinkan ya bun. Mudah-mudahan kalau saya bisa jadi ibu rumah tangga dan bisa bekerja dari rumah, bisa sering-sering bersih-bersih rumah, nggak harus ditahan-tahan nunggu seminggu sekali ya bun. Oh
ya, untuk sementara waktu untuk kamar mandi nggak saya masukin video dulu ya bun, bukan karena kotor atau yang nggak pantas gitu dilihat, cuman kayak kurang cantik aja gitu bun. Nanti deh tunggu kalau saya udah makeover yang versi murahnya deh bun, baru saya tunjukin di video. Oke deh bun, rumahnya udah beres, udah bersih. Abis ini saya lanjut bersihin kamar mandi, walaupun kalau kamar mandi ini nggak saya tunggu seminggu sekali bun, kalau udah kotor ya saya sikatin aja bun. Lagi-lagi saya takut ada kecoa bun. Oke deh bun, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi bunda-bunda semua. Mohon di subscribe ya bun, dibantu share jika bisa bermanfaat buat orang lain. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.